umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat atau Syarah Al-Wajibat. Kita masuk pembahasan terakhir tentang hukum safar ke negeri kafir. Pada pembahasan sebelumnya telah kami sampaikan bahwasanya a'da'ullah ta'ala, musuh-musuh Allah ta'ala, mereka berusaha lailan wa nahara, siang dan malam, fi ifsadi aqaidil muslimin, untuk merusak akidah kaum muslimin. Ini harus kita pahami dengan baik. Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berusaha siang dan malam untuk merusak akidah kaum muslimin. Mereka ingin kita kafir sebagaimana mereka kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka bisa mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, sampai mereka bisa membuat kamu murtad. Dan Allah mengancam barang siapa yang murtad, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi karena Allah sendiri yang mengatakan mereka ingin kita kafir, mereka ingin kita murtad, maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati di antara langkah yang kita lakukan untuk menjaga agama kita adalah kita tidak bepergian ke negeri kafir. Kita tidak safar ke negeri kafir, ya, kecuali kita memenuhi syarat. Nanti dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan syarat-syarat safar ke negeri kafir. Kalau kita bisa penuhi, maka silakan kita safar ke sana. Kalau tidak, maka jangan. Karena yang jadi taruhannya adalah agama kita. Yang jadi taruhannya adalah agama kita. Kita yang ada di negeri kita, ada di daerah kita, di rumah kita saja, mereka berusaha merusak akidah kita melalui media-media, ya, melalui apa yang kita lihat di internet, apa yang kita tonton, dan tidak sedikit yang terpengaruh. Padahal kita ada di negeri kita, negeri Islam. Kita ada di daerah kita, ada di rumah kita,
tapi ada saja yang terpengaruh. Lalu bagaimana lagi kalau kita ada di tempat mereka, ada di negeri mereka? Tentu ini sangat berbahaya sekali. Ya, maka demi menjaga agama kita tidak melakukan safar ke negeri kafir, ya, kecuali apabila kita memenuhi ya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kata penulis, idza tabayyana dzalika fanabda'u al-an bi dzikril ahkam li hadhil mas'alah wa ma yaltahiqu biha min kalam ahli ilmi al-muhaqqiqin khususan a'immatid da'wah al-a'lam. Ya, paragraf yang ketiga. Apabila perkara ini telah jelas, maka sekarang kita mulai menyebutkan atau membahas hukum-hukum berkaitan masalah ini dan hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama al-muhaqqiqin, ulama yang benar-benar mendalam ilmunya, khususon a'immah ad-da'wah al-a'lam, khususnya para imam dakwah yang terkemuka. Wa ala ra'sihim Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu al-jami' bimannihi wa karamihi. Di antara mereka yang paling utama adalah Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid, ya, pembaharu, Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah merahmati mereka semua dengan karunia dan kemurahannya. Jadi penulis menukil dari karya-karya a'immatud dakwah, khususnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wazalika min kutubihim al-masyhurah an-nafi'ah. Penjelasan ini diambil dari kitab-kitab mereka yang terkenal dan bermanfaat. Kama Majmu'atit Tauhid, seperti Majmu'ah Tauhid, wa Majmu'atir Rasail wal Masail Najdiyah, wad Durar Saniyah, wa nahwiha min kutubihim al-ma'rufah, dan kitab-kitab lainnya yang ma'rufah, yang dikenal. Wa kadzalika an ghairihim min kutubil ulama al-muhaqqiqin fi zamanina hadza wa ma qablahu. Demikian pula, ya, selain mereka, yaitu dari kitab-kitab para ulama al-muhaqqiqin pada zaman kita ini dan sebelumnya. Jadi intinya tulisan ini penulis ambil dari kitab-kitab para ulama. Jadi bukan hasil ijtihad beliau. Beliau ambil dari kitab-kitab para ulama al-muhaqqiqin, para ulama yang dalam ilmunya, dan nanti beliau akan menyampaikan dalil-dalilnya. Ya, tentunya ada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Walam ura'i fi dzalika tartib aw dzikrul kalam binassihi bal bitasarrufin wa ikhtisarin wa ziyadatin wa nuqsanin hatta la yakhfa. Kemudian kata penulis dalam pembahasan ini, aku tidak memperhatikan urutan atau susunan atau menyebutkan perkataan sama persis sebagaimana aslinya, tetapi dengan sedikit pengolahan redaksi. Ya, redaksinya agak berbeda sedikit tapi maknanya sama. Kemudian ikhtisar, ya, diringkas, wa ziyadah, ya, ada penambahan, wa nuqsan, ya, dan pengurangan, hatta la yakhfa, agar maknanya tidak samar, agar maknanya lebih jelas. Jadi penulis berusaha untuk memudahkan agar kita paham.
Fama kana fihi min shawabin famin fadlillah wa taysirihi, maka apa yang terdapat di dalamnya berupa kebenaran itu berasal dari karunia dan kemudahan dari Allah. Wa ma kana fihi min khata'in faminni wa minas syaitan, dan apa yang terdapat di dalamnya berupa kesalahan maka itu dari diriku dan dari syaitan. Wallahu bari'un minhu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Wa jazallahu ahlal ilmi al-muhaqqiqin anna wa anil islam wal muslimina khaira. Allahul musta'an. Semoga Allah membalas para ulama yang mendalam ilmunya atas jasa mereka kepada kita, kepada Islam dan kaum muslimin dengan balasan terbaik. Allahul musta'an, dan hanya Allah tempat memohon pertolongan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ya pembahasan tentang hukum safar ke negeri kafir. I'lam anna safara ila biladil musyrikin idza kana min ghairi hajatin sahihatin aw daruratin mu'tabaratin fa innahu la yajuz sawa'un azhara dinahu am lam yuzhir dinahu. Ketahuilah bahwa bepergian ke negara orang-orang musyrik atau orang-orang kafir apabila dilakukan tanpa kebutuhan yang benar atau tanpa kebutuhan yang mendesak, darurat yang diakui oleh syariat, jadi betul-betul darurat ya. Daruratnya bukan dibuat-buat, daruratnya betul-betul mu'tabarah, diakui oleh syariat. Ya, karena banyak orang yang mengatakan kondisinya darurat, padahal tidak darurat, belum darurat. Daruratnya dibuat-buat, padahal kondisinya belum darurat. Fa innahu la yajuz, maka hal itu tidak diperbolehkan. Bepergian ke negeri kafir tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan yang benar, atau tanpa darurat, bukan karena darurat. Maka hal ini tidak dibolehkan. Kita tidak boleh pergi ke negeri kafir kalau kondisinya tidak mendesak, atau kalau tanpa ada hajat yang sahihah, hajat yang benar. Wa idza dhahaba ilal kufar hunaka wa jalasahum wa dahanahum wa sakanahum fahuwa misluhum. Perhatikan, apabila ia tetap pergi ke sana ya padahal kondisinya tidak darurat, kemudian tidak ada hajat, lalu dia bergaul dengan mereka, dengan orang-orang kafir, lalu dia bersikap lunak atau mencari muka di hadapan mereka dan tinggal bersama mereka, maka dia seperti mereka. Dia sama seperti mereka. Jadi ancamannya tidak main-main. Orang yang pergi ke negeri kafir tanpa ada keperluan yang mendesak, ya, maka dia sama seperti mereka. Amma idza kana as-safaru ila biladil musyrikin li ajli hajatin sahihatin, adapun jika safar ke negeri orang-orang musyrik karena suatu kebutuhan yang benar, maka faqad afta al-ulama al-muhaqqiqun bijawazi zalik, maka para ulama yang mendalam ilmunya
telah berfatwa tentang bolehnya hal itu. Boleh ya, kalau ada keperluan yang mendesak. Boleh safar ke negeri kafir. Boleh pergi ke sana. Walakin bisyarti izharid din. Akan tetapi dengan syarat bisa menampakkan agama. Ini syarat yang pertama. Dia bisa menampakkan agamanya. Apa makna menampakkan agamanya? Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Fa in azhara dinahu haqiqatan kama sanubayyinuhu insyaallahu taala fayajuzu lahu as-safaru hina idzin bisyartihi. Jika ia benar-benar bisa menampakkan agamanya sebagaimana akan kami jelaskan insyaallah, maka ketika itu dibolehkan baginya bepergian dengan memenuhi syarat tersebut. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh pergi ke negeri kafir apabila ada kebutuhan yang benar dan kebutuhan mendesak. Kondisinya mendesak, darurat. Namun harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya bisa menampakkan agamanya. Wa illam yuzhir dinahu 'alal haqiqati wa hadza huwal waqi'. Fa innahu la yajuzu lahu as-safaru. Namun jika ia tidak bisa menampakkan agamanya secara hakiki, dan inilah yang sering terjadi. Ya, yang sering terjadi orang ke sana dia tidak bisa menampakkan agamanya. Dia tidak bisa menampakkan agamanya. Karena mungkin sulit ya mengamalkan Islam di sana. Ya, masjid aja mungkin jarang ya. Untuk melaksanakan sholat aja susah. Apalagi untuk menyampaikan tauhid, untuk melarang syirik. Susah, sulit. Sana tempatnya kesyirikan, tempatnya kekufuran. Bagaimana mungkin dia bisa mengingkari kesyirikan, kekufuran yang telah tersebar dilakukan oleh mayoritas orang-orang yang ada di sana. Taib. Jadi jika dia tidak bisa menampakkan agamanya secara hakiki, dan inilah yang sering terjadi, fa innahu la yajuzu lahu as-safaru, maka tidak dibolehkan baginya untuk bepergian di sana, walau kana la yastagriku illa muddatan yasiratan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, meskipun hanya sebentar. Ustaz, saya ke sana tidak lama Ustaz, hanya sebentar saja. Kalau dia tidak bisa menampakkan agamanya di sana, maka dia tidak boleh ke sana, meskipun hanya sebentar. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik, sekarang kita lihat penjelasan makna izharuddin. Makna izhariddin, makna menampakkan agama. Wa amma makna izhariddin fahuwa kama qarrarahu al-muhakkikun min ahli al-ilmi bi annahu at-tasrihu bi adawati a'da'illahi ta'ala wa izharu bukdihim wal bara'atu minhum wa mimma hum alaihi. Adapun makna menampakkan agama, maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama muhakkikin, para ulama yang dalam ilmunya, yaitu at-tasrih bi adawati a'da'illahi ta'ala, menyatakan secara terang-terangan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Menyatakan secara terang-terangan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Wa izharu bukdihim, menampakkan kebencian kepada mereka.
wal bara'atu minhum wa mimma hum alaihi, serta berlepas diri dari mereka dan dari apa yang mereka anut atau dari ajaran mereka. Ya, tidak menyetujui ajaran mereka. Berani enggak mengatakan ajaran mereka ajaran yang keliru, ajaran yang menyimpang. Wa annahum laisu ala haqqin bal ala batil, menyatakan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran, melainkan di atas kebatilan. Wa tasrih bimastuhira indahu minal kufri awis syirki, dan juga menyatakan secara tegas bentuk kekufuran atau kesyirikan yang terkenal di kalangan mereka. Fa innal kufra lahu anwa'un wa aqsam, karena kekufuran itu bermacam-macam dan terbagi-bagi. Wa kullu ta'ifatin min tawaifil kufran ustuhira indaha nau'un minhu, setiap kelompok dari kelompok-kelompok kekufuran memiliki jenis kekufuran tertentu yang menonjol di kalangan mereka. Jadi kekufuran itu tidak hanya satu macam. Kekufuran itu banyak macamnya. Ada orang kafir yang dia populer dengan kekufuran yang ini. Kemudian ada juga orang kafir yang populer dengan kekufuran yang itu. Yang biasa mereka lakukan kekufuran yang ini. Kalau orang kafir yang ini, yang biasa dia lakukan adalah kekufuran yang itu. Kekufuran itu bermacam-macam. Ya, sama seperti kesyirikan juga bermacam-macam. Jadi kekufuran yang mereka lakukan, ya, dan mereka populer dengannya, dia jelaskan bahwasanya itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Fala yakunu al-muslimu muzhiran dinahu hatta yukhalifa kulla ta'ifatin bima suhira indaha minal kufri. Maka seorang muslim tidak dianggap menampakkan agamanya sampai ia menyelisihi setiap kelompok tersebut dalam bentuk kekufuran yang terkenal di kalangan mereka. Wa yusarrih laha bi'adawatihi wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu, serta menyatakan kepada mereka permusuhannya dan berlepas diri darinya dan dari pelakunya. Bisa enggak dia memenuhi syarat ini, menampakkan agama? Faman kana kufruhu bisyirki fa izharud din indahu at-tasrihu bitauhid wa nahyu anis syirki wa tahdziru minhu wal bara'atu minhu wa min ahlihi. Maka siapa yang kekufurannya berupa kesyirikan, maka menampakkan agama di hadapannya adalah dengan menyatakan tauhid secara terang-terangan, menjelaskan tauhid secara terang-terangan, melarang kesyirikan, memperingatkan darinya, serta berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Wa halumma jarra, dan seterusnya. Ini makna izharuddin, makna menampakkan agama. Jadi menampakkan agama itu bukan hanya menampakkan sholat, bukan menampakkan ibadah pribadi secara terbuka, bukan hanya itu. Tapi maknanya lebih luas dari itu. Izharuddin, menampakkan agama itu menampakkan identitas keislaman secara terang-terangan. Jangan malu-malu mengatakan saya muslim. Katakan ana muslim. Kemudian juga jelaskan tentang ajaran Islam, tentang tauhid dengan sejelas-jelasnya. Menolak dan mengingkari kekufuran atau kesyirikan yang ada. Enggak boleh diam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh diam dengan kemungkaran. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron
falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa zalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Jadi enggak boleh dibiarkan kemungkaran, enggak boleh dibiarkan. Kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan, kekufuran. Dia pergi ke negeri kafir, ke negeri musyrik, yang dia lihat di sana apa? Kekufuran, kesyirikan. Dia bisa enggak mengingkarinya? Dia bisa enggak menjelaskan tauhid ya dengan sejelas-jelasnya di sana? Bisa enggak? Kemudian tidak ikut-ikutan, tidak menyetujui dan tidak melebur dengan mereka dalam urusan agama mereka. Tidak ikut-ikutan melakukan ajaran agama mereka. Mungkin kalau mereka berhari raya, kita nggak boleh ikut-ikutan berhari raya, merayakan hari raya mereka. Kita tidak boleh mengucapkan selamat. Kita tidak boleh punya andil ya dalam pelaksanaan agama mereka. Mereka laksanakan agama mereka, kita nggak boleh ikut bantu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita punya agama, kita punya ajaran, ya, dan ajaran kita melarang untuk membantu mereka melaksanakan agama mereka. Karena menurut kita agama mereka itu kekufuran, kesyirikan. Kita nggak boleh membantunya. Kita nggak boleh menolongnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nggak boleh kita membantu orang berbuat syirik, membantu orang menyembah selain Allah Ta'ala. Nggak boleh kita membantu. Ya, kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Masa kita bantu orang untuk berbuat syirik? Ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, ayu zambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Beliau bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sementara dialah yang telah menciptakanmu. Dosa yang paling besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kata para sahabat, mau. Kata beliau, al-israku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak menyetujui, tidak melebur dengan mereka dalam urusan agama mereka, dan tidak membenarkan agama mereka. Nggak boleh kita membenarkan agama mereka. Nggak boleh kita mengatakan semua agama sama, nggak boleh. Ya, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah hanya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, Allah tidak akan terima. Dia menyembah Allah bukan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini makna menampakkan agama. Karena ulang ya, maksud menampakkan agama adalah menyatakan secara terang-terangan permusuhan terhadap musuh-musuh Allah, menampakkan kebencian kepada mereka, serta berlepas diri dari mereka dan dari apa yang mereka anut. Menyatakan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran, melainkan di atas kebatilan. Menjelaskan secara tegas bentuk kekufuran atau kesyirikan
yang terkenal di kalangan mereka. Karena kekufuran itu bermacam-macam dan terbagi-bagi. Barang siapa yang kekufurannya berupa kesyirikan, maka menampakkan agama di hadapannya adalah dengan menyatakan tauhid, dengan menjelaskan tauhid secara terang-terangan, melarang kesyirikan, memperingatkan darinya, serta berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Fahadza huwa izharuddin haqiqatan. Inilah makna menampakkan agama secara hakiki. La kama yaz'umuhu man la basirata indahu mimman yadda'i al-ilma. Bukan sebagaimana yang disangka, yang diklaim oleh orang-orang yang tidak memiliki basirah, tidak memiliki pemahaman yang tajam dari kalangan orang-orang yang mengaku berilmu. Anna izharuddin huwa izharus shalah wa nahwiha minal arkanil khamsati. Bahwa ya kata mereka, menampakkan agama itu hanyalah dengan menampakkan salat dan semisalnya dari rukun Islam yang 5. Wa ayyakuna karihan limahum alaihi biqalbihi, serta membenci apa yang mereka lakukan di dalam hatinya. Jadi bukan ini makna menampakkan agama. Makna menampakkan agama itu bukan hanya menampakkan salat, bukan hanya menampakkan rukun-rukun Islam, bukan hanya membenci apa yang mereka lakukan dalam hati, bukan. Ini bukan bukan makna menampakkan agama, bukan hanya ini, tapi maknanya lebih luas dari ini. Maknanya sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Kata penulis, fahadza jahlun wa talbis. Maka anggapan seperti ini adalah kebodohan dan penyesatan atau pengaburan, talbis. Amma kaunuhu jahlan fali mukhalafatihi lil qawli sahih al-mu'tamad allazi qarrarahu al-ulama al-muhaqqiqun. Disebut kebodohan, ya anggapan ini adalah kebodohan, disebut kebodohan karena ia menyelisihi pendapat yang benar, yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan, yang telah ditetapkan oleh para ulama al-muhaqqiqun, yang mendalam ilmunya. Jadi mengatakan menampakkan agama itu maksudnya menampakkan salat, menampakkan rukun Islam, hanya itu tak, ya menurut mereka pendapat ini menyelisih pendapat para ulama yang mu'tamad. Maka dikatakan atau disebut ini adalah kebodohan. Kebodohan karena dia menyelisih pendapat yang benar yang mu'tamad yang ditetapkan oleh para ulama al-muhaqqiqun. Wa amma kaunuhu talbisan, disebut pengaburan, falianna a'da Allah qadiman wa hadisan illa ma nadara, karena musuh-musuh Allah dahulu maupun sekarang kecuali sedikit, wala ibrata bin nadir, dan yang sedikit ini tidak dianggap, la yanhauna anis salati fi diyarihim wa baina azhurihim wa la yujbiruna ahadan ala dukhuli fi dinihim. Perhatikan ya, musuh-musuh Allah dahulu maupun sekarang tidak melarang salat di negeri mereka dan di tengah-tengah mereka, serta tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama mereka. Jadi orang sholat di negeri kafir nggak dilarang, tidak dilarang. Bal la yanhauna man da'a ila Allah Ta'ala wa ila tauhid faqat. Bahkan mereka tidak melarang orang yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Allah semata. Kalau hanya ngajak orang untuk menyembah Allah, ayo nyembah Allah,
ayo menyembah Allah semata, ayo menyembah Allah tok misalnya. Ajakan untuk menyembah Allah, mereka tidak melarang. Orang-orang kafir tidak melarangnya. Biduni tasrih bin nahyi an diddi dzalik, selama tidak secara tegas menyatakan larangan terhadap lawannya. Apa lawannya tauhid? Itu kesyirikan dan kekufuran. Yang penting jangan melarang syirik. Nah, kalau melarang syirik marah mereka larang. Larang menyembah selain Allah, mereka menyembah selain Allah. Tapi kalau ayo menyembah Allah, mereka enggak ngelarang. Silakan. Salat ya, mereka enggak ngelarang. Yang mereka larang itu apa? Pengingkaran terhadap kesyirikan, terhadap kekufuran, karena ini mereka lakukan. Sementara makna izharuddin, ya, di antara makna izharuddin adalah kita harus menjelaskan ini kesyirikan, ini kekufuran. Ya, kalau hanya dakwah tauhid semata tidak dilarang. Kama huwal ghalibu ala halid du'at fi hadzal zaman, sebagaimana yang banyak dialami oleh para dai di zaman ini. Wallahul musta'an, maka hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya, jadi di antara makna izharuddin kita harus jelaskan ini tauhid, ini syirik. Bukan hanya menjelaskan tauhid, kita juga jelaskan kesyirikan. Kita jelaskan agama mereka, agama yang batil, mereka tidak berada di atas kebenaran. Mereka berada di atas kebatilan. Bisa enggak kita melakukan yang seperti ini? Bal inna a'da Allah Ta'ala la yanhauna illa man sarraha bitakfirihim wal bara'ati minhum wa min dinihim. Bahkan musuh-musuh Allah tidak melarang kecuali orang yang secara tegas atau secara terang-terangan mengkafirkan mereka, berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Kalau mereka dikatakan kafir, kalian kafir, ini yang mereka larang. Jangan ngatain kami kafir. Jangan ngatain agama kami salah. Jangan ngatain agama kami menyimpang. Bisa enggak kita mengatakan agama mereka salah, agama mereka menyimpang di tempatnya mereka? Bisa enggak? Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Kita mengatakan ini di negeri mereka, di tempat mereka. Bisa enggak kita lakukan? Wal bara'ah minhum wa min dinihim, berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Wa azhara lahum al-adawata wal baghdha, menampakkan permusuhan dan kebencian kepada mereka. Bisa enggak kita menampakkan permusuhan dan kebencian terhadap mereka di negeri mereka? Wa bayyana annahum laisu ala haqqin bal ala batil, serta menjelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran, melainkan di atas kebatilan. Bisa enggak kita sampaikan kalian tidak berada di atas kebenaran, kalian berada di atas kebatilan? Kita sampaikan hal ini di tempat mereka, di wilayah mereka, di negeri mereka. Bisa enggak? Kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jadi ternyata untuk memenuhi syarat bisa menampakkan agama itu tidak mudah. Izharuddin ya izharut tauhid. Agama ini agama tauhid. Menampakkan tauhid. Apa lawan tauhid? Syirik. Tauhid enggak akan sempurna kecuali harus menjauhi syirik. Jadi juga menjelaskan tentang kesyirikan, tentang kekufuran. Fahunaka ajarakallahu minal azab yusammiruna lahu ansakil adawati wal aza wa yu'linuna biharbihi wa qitalihi. Maka pada saat itulah, ya, semoga Allah melindungimu dari azab, mereka bersungguh-sungguh dalam memusuhi dan menyakiti serta menyatakan perang dan memeranginya. Kalau
Misalnya kita ada di sana, terus kita jelaskan tentang kesyirikan, kita sampaikan mereka berada di atas kebatilan, tidak berada di atas kebenaran, maka yang ada apa? Yang ada mereka akan menyakiti kita. Mereka akan menyakiti kita. Kama fa'alat Quraisy zalika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Oh, enggak bakalan dibiarkan. Kan Rasulullah dan para sahabat itu kan mengatakan apa yang dilakukan oleh orang musyrik salah. Mereka menyekutukan Allah itu salah. Ketika beliau melarang kesyirikan, apa sikap orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik memerangi Rasulullah. Para sahabat disakiti, disiksa. Baca sirah sahabat. Bilal bin Rabah ya disiksa. Kemudian Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir dan keluarganya, satu keluarga disiksa. Karena apa? Karena iman, ya. Jadi mereka disiksa itu karena keimanan mereka, bukan karena yang lainnya, ya. Mereka disiksa karena keimanan mereka. Ya. Nah, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Buruj ayat 8, Allah mengatakan, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang yang beriman, melainkan karena orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kenapa orang-orang musyrik menyiksa para sahabat? Karena para sahabat beriman. Karena para sahabat bertauhid. Karena para sahabat hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji, tidak menyembah yang lainnya. Mereka disiksa karena keimanan mereka, karena tauhid mereka. Ya, kita pun sama, ya. Orang musyrik sama, orang kafir sama. Mereka akan menyiksa kita karena keimanan kita, karena tauhid kita. Jadi sulit, ya, untuk menampakkan agama di negeri kafir itu sangat-sangat sulit. Adanya ya nyawa kita terancam. Nyawa kita terancam. Wa kadzalika yuf'alu bi jami'i man qama bi hadzal amri haqiqatan ila yaumil qiyamah. Wallahul musta'an. Demikian pula hal ini akan terus terjadi pada setiap orang yang benar-benar menegakkan perkara ini hingga hari kiamat. Orang yang menegakkan tauhid, melarang syirik, dia akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, Waraqah bin Naufal pernah berkata kepada Nabi SAW, tidaklah seseorang yang dia datang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan diganggu, dia akan disakiti. Allahul musta'an. Maka hanya Allah, ya, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, kita rasakan, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan sendiri, kita yang Masya Allah, ya, menjalankan agama ini. Gak usah jauh-jauh, di negeri kita sendiri menjalankan agama ini, menampakkan agama ini, kita merasakan, ya, merasa asing, ya. Kadang kita difitnah, kadang kita dituduh macam-macam, dituduh ini, dituduh itu, dituduh radikal, dituduh wahabi dan seterusnya. Itu di negeri kita. Apalagi kita ada di negeri kafir, negeri musyrik.
Jadi berat ya, intinya menampakkan agama itu berat, memenuhi syarat untuk safar ke negeri kafir itu berat, tidak mudah. Fa in idda'a ahadun annahu yaqdiru ala izhari dinihi kama zakarna haqiqatan ma annahu mu'tazirun kama taqaddam. Jika ada seseorang yang mengaku dia bisa menampakkan agamanya sebagaimana yang telah kami jelaskan ya, secara hakiki, dia bisa menampakkan agamanya secara hakiki walaupun sebenarnya sulit ya, hampir tidak mungkin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Fayussaratu aidan, maka ada syarat yang lain. Masih ada syarat yang lain. Tapi syarat yang pertama bisa menampakkan agama. Kemudian syarat yang kedua, fayussaratu aidan, masih ada syarat yang lain. Ayyamana ala dinihi wa nafsihi. Ya, ia merasa aman atas agama dan dirinya. Jadi agama dan dirinya aman. Jangan sampai agamanya rusak. Ingat, di sana banyak apa? Banyak fitnah, fitnah subhat, fitnah syahwat. Banyak fitnah di sana. Gimana kalau agamanya terancam? Boro-boro dia izharuddin, menjaga agama aja dia nggak bisa. Kemudian juga ya, jiwanya aman, jiwanya tidak terancam. Jadi syarat yang kedua, ayyaman ala dinihi wa nafsihi, ia merasa aman atas agama dan dirinya. Fa illam ya'man fala yajuzu lahu as-safaru, jika dia tidak merasa aman maka tidak boleh baginya bepergian ke negeri kafir, walau azharo dinahu, walaupun dia bisa menampakkan agamanya. Walaupun dia bisa, saya bisa tampakkan agama saya, tapi tidak aman ya agamanya dan dirinya tidak aman, maka dia tidak boleh ke sana. Ya, jadi kalau kita simpulkan syarat bepergian ke negeri kafir, syarat safar ke negeri kafir, yang pertama tadi ya, kebutuhannya benar, kebutuhannya mendesak. Ada kebutuhan mendesak. Nanti kita akan jelaskan seperti apa kebutuhan yang mendesak itu. Darurat ya, betul-betul darurat ya. Tidak dibuat-buat. Kemudian juga dia mampu menampakkan agama sebagaimana yang kita jelaskan. Kemudian syarat yang berikutnya, aman agama dan dirinya. Aman agama dan dirinya. Kemudian kata penulis, faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wakhshaw uqubatahu wa niqamatahu fid dunya qabla al-akhirah, takutlah terhadap hukuman serta siksaan Allah di dunia sebelum di akhirat. Ingat, ada siksa dunia ya, ada siksa dunia sebelum siksa di akhirat. Faqad qamat alaikumul hujjah, sungguh telah tegak hujjah atas kalian. Sungguh telah tegak hujjah atas kalian. Kalian sudah tahu nih apa yang disampaikan oleh penulis ya, apa hukum safar ke negeri kafir. Kalian sudah tahu hukumnya, telah tegak atas kalian hujjah. Fala tazunnu annal amra sahlun. Janganlah kalian mengira bahwa perkara ini mudah. Enggak Ustaz ya. Saya enggak bakalan Ustaz ya. Saya enggak bakalan meninggalkan agama saya di sana Ustaz. Saya bisa kok Ustaz menjaga diri di sana. Jangan anggap enteng perkara ini. Ingat, ini taruhannya agama. Ya, fitnah yang paling besar itu fitnah yang menimpa agama. Kalau fitnah menimpa dunia, ya enggak terlalu besar itu fitnah menimpa dunia. Fitnah yang paling besar adalah fitnah yang menimpa agama seseorang. Ini taruhannya agama. Jangan menganggap enteng ya perkara ini. Wa annal ahkam la'ibun, dan jangan menganggap bahwa hukum-hukum Allah itu hanya sekedar permainan. Jangan. Kullun ya'khuzu minha wa yada' ala hasabi hawa wa sahwatihi, sehingga setiap orang mengambil dan meninggalkan hukum-hukum Allah sesuai hawa nafsu dan keinginannya. Ini enggak boleh. Oh, saya ingin yang ini hukum Allah karena sesuai hawa nafsu saya.
oh yang ini nggak sesuai. Nah, saya senang kok jalan-jalan ke negeri kafir, ya, saya sering tamasya di sana. Nah, ini saya nggak ambil. Tak boleh, ya. Kita milih-milih dalam mengambil hukum-hukum Allah sesuai hawa nafsu kita. Ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Wal Islam la yakfi fihi at-tasammi bila haqiqah. Islam tidak cukup hanya sekedar pengakuan tanpa realisasi, tanpa pembuktian. Bala budda fihi minal amal bima dalla alaihi zahiran wa batinan, tetapi harus ada pengamalan yang menunjukkan ya keislamannya baik secara lahir maupun batin. Ya, Islam itu apa? Islam itu tunduk, patuh terhadap perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Islam. Al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, kita bertauhid kepada Allah, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, orang muslim harus tunduk dan patuh kepada Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Harus bara', ya. Tidak menyetujui kesyirikan dan orang-orang musyrik. Membenci mereka, membenci kesyirikan dan membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan. Taib, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi boleh bepergian ke negeri kafir kalau memenuhi syarat. Ya, tadi syarat di antara syarat-syaratnya, syarat yang pertama memang ada kebutuhan yang mendesak atau darurat. Kemudian syarat yang kedua mampu menampakkan agama di sana. Mana menampakkan agama sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang ketiga aman agama dan dirinya. Ya, kalau bisa memenuhi syarat-syarat ini silakan pergi ke sana, tapi kalau tidak maka jangan pergi ke sana. Ya, tidak boleh kita pergi ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.